Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Yechen ya. Mohon maaf kemarin tidak live karena lagi sibuk ya. Jadi saya akan membawakan novel The Story of Yechen bab 3815 sampai 3822 ya. Jadi 8 bab. Di sini dimana Yechen dan kawan-kawan itu berencana ya untuk menangkap perompak ya. Tanpa panjang lebar, langsung saja saya akan membacakannya. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum komen silakan komen, yang belum like silakan like, yang sudah subscribe dan like terima kasih. Bab 3815. Untuk mempertahankan citranya sendiri di benak anak buah dan posisinya di Teluk Aden, Bart segera mengumpulkan anak buahnya dan mendapatkan rapat mobilisasi. Awalnya setelah mendengar bahwa bos telah menyatakan perang dengan Istana Wanlong, semua geng tentara udang dan kepitingnya tampak sedikit gelisah. Mereka juga tahu bahwa mereka memiliki banyak uang dan sangat ingin melawan Istana Wanlong. Orang-orang seperti mereka bahkan tidak memiliki sedikit peluang untuk menang. Lawannya adalah tentara bayaran top yang telah diuji pertempuran, tetapi dia hanyalah bajak laut yang bahkan belum melatih keahlian menembaknya dengan baik dan hanya bisa menggunakan AK-47 untuk memukul target. Ini benar-benar musuh dengan Wanlong. Saya khawatir, saya tidak tahu bagaimana dia akan meninggal. Namun jika Bat mampu mengamankan posisinya sebagai pemimpin organisasi bajak laut, dia masih memiliki dua sikat. Dia berbicara tentang anggota bajak laut yang tidak tahu sepatah kata pun, dan berbicara tentang mereka dengan penuh semangat dan malam hingga gelap. Untuk membangkitkan kemarahan di hati mereka, dia bahkan berinisiatif untuk menggunakan perangkat proyeksi menonton film untuk memutar video yang diunggah oleh Kuil Wanlong ke semua anak buahnya. Dalam satu lingkaran, akhirnya berhasil memicu kemarahan semua anak buahnya. Jadi dia segera menghasut, jika kita tidak mengusir Queen Wanlong dari Teluk Aden ini, maka saudara-saudara kita dan bahkan diri kita sendiri mungkin mengalami nasib yang sama. Pada saat itu, Teluk Aden kita tidak akan ada lagi ruang untuk hidup kita. Apakah Anda bersedia menyerahkan banyak bajak laut dan pergi memancing di laut dengan kapal kecil? Kata si Bart. Semua bawahan segera berteriak dengan enggan. Karena mereka sudah lama terbiasa dengan bajak laut, yang merupakan profesi di mana uang datang dengan cepat dan tidak ada resiko, mereka secara alami tidak mau mencari nafkah lain. Lagi pula di tempat seperti Somalia, menghasilkan uang jauh lebih sulit daripada pergi ke laut untuk merampok. Begitu mereka berubah kembali menjadi petani atau nelayan, mereka lebih suka bertarung sampai mati dengan senjata. Melihat semangat juang anak buahnya dikerahkan sendiri, Bat segera mengeluarkan perintah dan berkata dengan lantang, "Malam ini semua orang mempersiapkan kapal dan senjata," kata Bat, "dan esoknya pagi kita akan menyerang dengan seluruh pasukan kita. Cari kapal barang dari Yisu Shipping di Teluk Aden. Bagaimanapun kita harus merebut yang berikutnya." Tuan keduanya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Bos, para prajurit Kuil Wanlong sangat kuat dalam pertempuran individu. Kami ingin meletakkan kapal barang yang mereka kawal saja, khawatir itu akan sulit dicapai nanti." Bat berkata dengan dingin, "Saya tahu bahwa para prajurit Istana Wanlong sangat kuat, tetapi tentu saja tidak terlalu banyak orang yang dapat mereka alokasikan untuk setiap kapal barang. Oleh karena itu, orang-orang kami menemukan kapal barang dari Yisu Shipping. Setelah itu, jangan bertindak gegabah. Tapi segera laporkan koordinat dan alamatnya. Setelah speedboat lain mencari bala bantuan, bekerja sama membajak kapal barang itu." Seperti yang dikatakan Bat, melanjutkan, "Jika kita tidak menekan pengiriman, Wanlong dan Yisu kali ini, mereka reputasi Wanlong dan di Teluk Aden akan terus meningkat. Kita hanya akan semakin sulit, jadi tidak peduli apa kita harus terlebih dahulu berhasil membajak kapal barang dari Yisu Shipping dan membuat Kuil Wanlong diskreditkan.
Pada saat yang sama, membuat Yisu Shipping membayar harga yang sangat mahal. Master kedua buru-buru bertanya kepadanya, "Bos, apa yang Anda rencanakan dengan kapal barang dari Yisu Shipping itu?" Bat berkata dengan wajah muram, "Setelah merebut kapal, semua awak kapal dan tentara kuil Wanlong akan dibunuh dan dibuang ke laut. Pada saat itu kami juga akan merekam seluruh video dan mempostingnya di internet. Dunia tahu apa yang akan kita hadapi dan cemas." Setelah mengatakan itu, Bat berkata lagi, "Untuk kapal yang dibajak, Isu akan menawarkan 100 juta US dollar untuk menebusnya saat itu. Jika mereka tidak membayar, mereka akan menurunkan barang-barang berharga dari kapal dan menenggelamkan kapal tersebut." Segera Bat melanjutkan, "Jika Yisu Shipping dengan jujur menyerahkan 100 juta US dollar, itu akan memberi saudara-saudaraku masing-masing 30.000 US dollar pada saat itu. Jika ada kapal yang menekankan hadiah pertama, biayanya 100.000 per orang." Yang memenangkan hadiah pertama yaitu akan mendapatkan 100.000 dolar ya per orang ya. 30.000 dolar Amerika Serikat jelas merupakan angka astronomi bagi bajak laut di Somalia. Mereka menjilat darah setiap hari, tetapi mereka sebenarnya tidak dapat menghasilkan banyak uang. Sebagian besar uang diambil para pemimpin organisasi bajak laut dan diberikan kepada mereka yang beberapa kali lebih tinggi dari rata-rata lokal. Jangan melihatnya beberapa kali lebih tinggi. Pada kenyataannya setiap orang hanya beberapa ribu dolar setahun. Jadi ketika Bat memberi janji 30.000 dolar, semua orang sangat bersemangat. Akibatnya para perompak mulai membuat persiapan semalam dan mereka semua dikirim besok pagi untuk mengepung dan menekan kapal barang dari Yisu Shipping. Malam ini ada suara keras dari pangkalan Badet. Di garis pantai sejumlah besar perompak sedang melakukan perombakan menyeluruh pada speedboat mereka. Ketika waktunya tiba, pukul 4 pagi, sebagian besar perompak sudah tidur dan hanya beberapa penjaga yang tersisa mengawasi dan berjaga di menara tinggi di sekitar pangkalan tersebut. Karena basecamp mereka tidak pernah diserang, kelompok orang ini tidak memiliki rasa krisis. Para prajurit merokok dan mengobrol berdua bertiga hanya menunggu untuk berganti shift dan kembali beristirahat setelah fajar. Namun mereka tidak tahu bahwa di laut yang gelap banyak manusia katak bersenjata lengkap dan memegang pendorong listrik diam-diam mendekati garis pantai tersebut. Manusia katak ini adalah prajurit Istana Wanlong. Pemimpin tim adalah yang kedua dalam komando Istana Wanlong, Chen Zhonglei. Bagi Chen Zhonglei, memintanya untuk membunuh seseorang pemimpin bajak laut yang tidak mencolok benar-benar terasa seperti membunuh seekor ayam dengan palu godam. Namun berpikir bahwa ini sangat penting bagi bisnis pengawalan bersenjata, Wanlong Chen Zhonglei tidak berani merasakan ketidakpuasan di hatinya. Oleh karena itu, dia secara pribadi memimpin para prajurit untuk menyelinap ke pangkalan Bat dari laut untuk memberikan operasi pemenggalan yang indah bagi Bat. Di bawah naungan suara ombak dan kegelapan, 11 tentara dari Istana Wanlong mendarat dari pantai tak berpenghuni dengan sangat mulus. Segera dengan sosok mereka yang sangat tajam, mereka dengan cepat menembus markas Bat tersebut. Chen Zhonglei membagi 10 prajuritnya menjadi 2. 5 dari mereka mengikutinya untuk menemukan Bat, sedangkan 5 sisanya mengintai di pantai, mencari peluang untuk memasang bom di speedboat para perompak ini. Sesuai dengan permintaan Wan Poujon, mereka ingin diam-diam memasang bom kendali jarak jauh di semua speedboat di bawah Bat dan meledakkan bom ini setelah mereka membunuh Bat. Meledakkan speedboat ini tidak hanya memungkinkan Chen Zhonglei dan anak buahnya untuk mundur dengan mudah, tetapi juga memberikan pukulan besar bagi angkatan bersenjata Bat dan pasukannya. Dengan cara ini, tidak peduli siapa yang mengambil peluang yang siap dan menjadi pemimpin baru, akan membutuhkan waktu lama untuk mengatur kembali armadanya nanti. Bajak laut mengandalkan 2 alat yang berbeda untuk mata pencarian mereka. Satu adalah perahu, yang lainnya adalah senjata. Jika tidak ada kapal, bahkan jika ada senjata, itu akan sia-sia. Ini tidak hanya akan membuat pemimpin berikutnya cemburu pada Istana Wanlong, tetapi juga akan dapat membunuh ayam dan monyet, sehingga seluruh organisasi bajak laut di Teluk Aden akan mengetahui nasib Istana Wanlong suatu hari nanti. Pada saat ini, Bat sedang tertidur lelap di antara kedua gadis muda itu. Di tempat ini, dia adalah kaisar bumi dan dia menjalani kehidupan yang sangat mewah. Saat dia tertidur, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di telinganya.
Segera setelah itu rambutnya ditarik paksa dan menariknya dari tempat tidur. Bud membuka matanya tanpa sadar dan menemukan bahwa dia sedang ditarik oleh seseorang pria kuning aneh dengan rambutnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia ingin berteriak, tetapi pihak lain segera memasukkan dua pakaian dalam wanita ke mulutnya. Bayangkan ya, dua pakaian mulutnya. Dua pakaian wanita, pakaian dalam. Dan menyuruhnya mengirimnya keluar untuk tidak ada suara. Digiring keluar ya. Orang yang menangkapnya adalah Chen Zhonglai sendiri, salah satu dari dua raja yang ada di istana Wanlong. Dia memandang Bud dengan wajah ketakutan, tersenyum sedikit dan berkata, "Bud, saya mewakili Kuil Wanlong. Halo untukmu," kata Chen Zhonglai. Karena itu, dengan sedikit usaha, dengan satu tangan, dia memutar leher Bud 180 derajat. Bud hanya merasakan sakit yang tajam di lehernya, dan langsung melihat kepala tempat tidur di belakangnya. Di tempat tidur, dua wanita cantik yang menghabiskan malam bersama masih tidur. Segera setelah itu dia merasa matanya menjadi gelap dan seluruh orang itu langsung kehilangan kesadaran. Bud yang terombang-ambing di Teluk Aden tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dibunuh dengan mudah. Dalam pandangan Chen Zhonglai, pria seperti ini yang tidak bisa duduk di atas meja bisa mati di bawah tangannya dan itu baik untuknya. Setelah itu Chen Zhonglai dengan lembut meletakkan tubuhnya kembali ke tempat tidur tersebut. Tubuh Bud masih dalam posisi menghadap ke depan, tetapi seluruh wajahnya telah tenggelam ke dalam bantal, hanya memperlihatkan bagian belakang kepalanya. Gambaran semacam ini agak aneh dalam pelanggaran. Pada saat ini Chen Zhonglai mengeluarkan silinder plastik tahan air dari lengannya dan mengeluarkan satu set kaligrafi yang tertulis oleh Wan Poujon sendiri. Hanya ada 8 kata di atasnya. Tuhan menghalangi dan membunuh Tuhan. Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Gambaran ini adalah pengingat bahwa Kuil Wanlong diserahkan kepada orang lain di organisasi bajak laut tersebut. Pada saat ini Chen Zhonglai diam-diam pensiun dari ruangan atau meninggalkan ruangan, menyapa para penjaga di luar pintu, dan menuju ke flat pasang surut tempat mereka baru saja mendarat. 5 bawahan lainnya juga telah memasang puluhan speedboat di pantai dengan bomnya dan yang dikendalikan dari jarak jauh, dan mereka dapat meledakkan semua kapal bajak laut dengan menekan sebuah tombol sewaktu-waktu. Salah satu pria menyerahkan Chen Zhonglai perangkat peledak dikendalikan dari jarak jauh. Chen Zhonglai melihat ke pangkalan bajak laut tersebut yang terang benderang dan dengan lembut menekan tombol peledak. Beberapa detik kemudian, di garis pantai pangkalan bajak laut tersebut terjadi serangkaian ledakan puluhan speedboat meledak dengan api yang sangat besar, bahkan ada yang terhempas ke udara. Dengan suara ledakan insentif, seluruh garis pantai memicu api dan mengamuk. Speedboat ini baru saja diisi bahan bakar oleh para perompak, dan mereka bersiap untuk berangkat besok pagi untuk mengepung dan menekan kapal Yisu Shipping. Bahan bakar penuh langsung tersulut oleh ledakan dan api seolah-olah membentuk tembok kebakaran di garis pantai tersebut. Itu juga karena ledakan yang begitu besar dan padat sehingga semua orang di seluruh pangkalan bajak laut terbangun. Sekelompok besar perompak menatap speedboat yang mengepul satu persatu dengan kagetnya. Di kamar Bud, 2 wanita muda yang sedang tidur juga dibangunkan oleh ledakan, dan kemudian mereka berdua buru-buru ingin membangunkan Bud yang masih terbaring tak bergerak di atas bantal. Dorongan ini tidak masalah. Salah satu wanita langsung menemukan bahwa tubuh Bud tegak tetapi kepalanya benar-benar berlawanan. Dia tampak terkejut pada awalnya dan kemudian tanpa sadar mendorong Bud hanya untuk menyadarkan bahwa tubuh Bud sudah dingin atau sudah mati. Ini membuatnya berteriak kaget. Seseorang wanita lain sangat takut melihat pemandangan ini. Dia akan lari jika dia tersandung. Kebetulan Tuan kedua bergegas melapor dan melihat wanita itu bergegas keluar seperti orang gila. Tuan kedua buru-buru bertanya, "Di mana bosmu?" Wanita itu berkata dengan gemetar, Bud, dia sudah mati." Apa yang kamu bicarakan?" kata wakilnya. Tuan kedua disambar petir dalam sekejap. Setelah sadar kembali, dia bergegas ke kamar hanya untuk menemukan bahwa Bud telah mematahkan lehernya. Atau memastikan ya. Adegan ini membuatnya takut sampai kedinginan di punggungnya.
Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Segera setelah itu sebuah jawaban muncul di benaknya. Mungkinkah apakah ini adalah istana Wanglong? Segera setelah itu sebuah jawaban muncul ya, atau dia menduga-duga itu adalah istana Wanglong. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat bahwa Bat memegang secari kertas di tangannya. Dia buru-buru membukanya dan menemukan bahwa ada 8 huruf Cina tertulis di atasnya. Meskipun dia adalah master kedua, di sini dia tidak memiliki tingkat pendidikan apalagi karakter Cina. Dia bahkan tidak bisa mengenali 26 huruf bahasa Inggris. Namun dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya telah melihat 8 kata ini di satu tempat. Setelah memikirkannya dengan cermat, saya ingat bahwa bentuk 8 karakter Cina ini sangat mirip dengan 8 karakter Cina dan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Wang Long pada siang hari. Pada saat ini dia mengerti bahwa semua ini dilakukan oleh istana Wang Long. Memikirkan hal ini, punggungnya tiba-tiba basah oleh keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa mereka awalnya ingin menyergap kapal Yisu Shipping dan pengawal Wang Long besok pagi. Tetapi Wang Long bergerak jauh lebih cepat. Mereka bahkan tidak menunggu orang yang membunuh mereka secara langsung di base camp. Dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan istana Wang Long begitu kuat sehingga di pangkalan ini dengan ribuan orang bos terbunuh dan semua orang tidak menyadarinya. Butuh 20 tahun bagi Bat untuk mengambil tempat ini dan akhirnya lehernya patah di base campnya sendiri. Setelah itu, lusinan kapal yang telah dikumpulkan Bat selama 2 dekade terakhir diledakkan oleh istana Wang Long dalam sekejap. Semua 20 tahun kerja kerasnya bersama dengan dirinya sendiri hancur dalam satu malam. Tuanmu kedua segera menyadari bahwa karena istana Wang Long memiliki kemampuan ini, secara teori akan mudah bagi mereka untuk membunuh siapapun di pihak mereka. Mau tak mau dia melirik lagi ke kondisi tragis Bat dan dia merasa lehernya dingin tanpa alasannya. Pada saat ini istana Wang Long telah menjadi mimpi buruk yang tersisa di hatinya. Pada saat ini seorang tentara bergegas masuk berteriak, "Bos, tidak baik, tangki minyak kami ditabrak speedboat dan terbakar. Sekarang api tidak bisa dikendalikan." Ketika tuan kedua mendengar ini, seluruh orang tercengang dalam sekejap. Tangki minyak mereka mengandung hampir ratusan ton bensin. Untuk memudahkan pengisian bahan bakar speedboat, tangki mereka tidak jauh dari garis pantai dan tidak ada perlindung khusus. Jika ini benar-benar meledak, seluruh pangkalan akan ditinggalkan sepenuhnya. Meskipun bosnya sudah mati, organisasi harus terus mempertahankannya. Jadi dia segera memerintahkan cepat dan padamkan api. Selain itu, atur orang lain untuk mengungsi segera mungkin. Di pantai saat ini cahaya api yang meroket membuat seluruh pantai cerah seperti siang hari. Sekelompok besar bajak laut berlarian di sekitar pantai dengan panik. Beberapa orang pergi ke laut untuk membawa air untuk mencoba memadamkan api. Beberapa orang mengambil beberapa kilogram alat pemadam kebakaran dan menyemprotkannya ke api yang mengamuk dan dengan sia-sia. Masih banyak orang yang takut mati menghindari jauh-jauh karena takut terkena kobaran api dan ledakan yang sewaktu-waktu bisa terjadi lagi. Beberapa menit kemudian, master kedua mengorganisir hampir 100 orang memegang semua alat pemadam kebakaran yang bisa mereka temukan dan mencoba memadamkan api di tangki minyak. Namun markas mereka sama sekali tidak memiliki alat pemadam api yang cocok untuk memadamkan bahan bakar. Sehingga api yang masih semakin besar karena mereka mencoba segala yang mereka bisa. Dalam keputusan, tuan kedua hanya bisa memerintahkan semua orang untuk mengungsi dengan cepat. Segera setelah itu, sejumlah besar perompak dengan cepat melarikan diri. Banyak kendaraan bermotor yang telah diparkir di dekatnya juga dibawa pergi oleh perompak itu karena takut terlibat. Setelah beberapa menit lagi, tangki minyak tiba-tiba meledak menjadi nyala api besar dan awan jamur yang diikuti oleh ledakan hebat yang ratusan kali lebih keras daripada guntur dan gelombang udara yang kuat selama ledakan. Deretan rumah sederhana yang paling dekat dengan tangki hampir sepenuhnya digulingkan oleh gelombang ledakan pada saat itu. Perompak yang hanya berlari beberapa ratus meter itu terlempar ke tanah oleh gelombang ledakan dan pemandangannya berantakan. Dan bawahan Chen Zhonglai merekam semua ini dengan kamera datarnya pasang surut yang jauh saat ini.
Gelombang ledakan dahsyatnya datang dan beberapa tentara yang tidak cukup kuat bahkan tidak bisa berdiri teguh setelah ledakan itu. Chen Zhonglai berdiri diam-diam di tempat gelombang ledakan yang kuat, tidak bisa membuat tubuhnya bergerak sedikit pun. Melihat bahwa pangkalan bajak laut ini telah sepenuhnya dihapus, Chen Zhonglai berkata kepada yang lain dengan puas, "Oke, ayo kita pulang." Segera setelah itu kelompok itu mengenakan peralatan manusia katak dan terjun ke laut dan menghilang. 2 jam kemudian video lain meledak di jaringan global. Video ini adalah video langsung ledakan besar di pangkalan Bat tersebut. Pada saat yang sama ada berita yang lebih mengejutkan lagi, Bat telah dibunuh. Ketika berita kematian Bat dikonfirmasi, opini publik di seluruh dunia gempar. Tidak ada yang mengira Bat akan mati begitu tiba-tiba dan mudahnya. Baru kemarin Bat juga bersumpah akan membalas isu Siping dan pada saat yang sama membiarkan kuil Wanlong keluar dari Teluk Aden. Tepat ketika banyak orang percaya bahwa naga di istana Wanlong sulit untuk menghancurkan ular lokal. Itu akan memakan waktu lama untuk membangun prestis di Teluk Aden. Dan juga keringat untuk mengirim isu Siping ke Bat, meninggalkan secara tragis malam itu basisnya sendiri. Apalagi semua speedboat di bawah komandannya meledak, bahkan tangki penyimpanan minyak di pangkalan mengalami ledakan besar. Seluruh pangkalan bisa dikatakan berantakan. Meskipun serangkaian ledakan tidak menyebabkan sejumlah besar korban pada organisasi tersebut, itu menyebabkan mereka kehilangan semua kapal mereka dalam semalam. Untuk organisasi bajak laut ini jelas merupakan pukulan ke atasnya. Tanpa speedboat, mereka benar-benar akan kehilangan kemampuan untuk menjadi bajak laut. Meskipun Wanlong belum secara terbuka mengakui bahwa insiden ini adalah milik mereka dan mereka yang bertanggung jawab, video ini dirilis di akun yang sama dengan video sebelumnya tentang 6 bajak laut yang dilepaskan oleh Wanlong. Oleh karena itu, pengguna internet ini di seluruh dunia tidak perlu menebak bahwa Bat pasti telah dibunuh oleh Wanlong. Untuk sementara waktu, reputasi kuil Wanlong dalam skala global mencapai puncaknya dalam sekejap. Selama bertahun-tahun, semua orang hanya mengusir bajak laut di Teluk Aden, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka pergi langsung ke base camp bajak laut dan membunuh pemimpin bajak laut di malam itu. Netizen di seluruh dunia dikejutkan oleh perilaku Wanlong yang tanpa kompromi dan tidak ceroboh. Dalam sekejap, internet dipenuhi oleh orang-orang dari seluruh dunia yang memuji Wanlong. Istana 10.000 naga saat ini telah menjadi pahlawan nasional. Di internet, diskusi tentang kuil Wanlong juga menjadi topik hangat di situs web tersebut. Banyak media juga memberitakan hal ini dengan liar. Hampir semua orang media dapat disebutkan namanya telah menegaskan praktek kuil Wanlong. Meskipun pengoperasian kuil Wanlong kurang lebih ilegal, tetapi karena komplotan bajak laut ini benar-benar melakukan banyak hal kejahatan, bahkan media tidak lagi mempertimbangkan masalah ini di tingkat hukum. Kematian Bat juga membuat takut semua organisasi bajak laut di Teluk Aden. Di masa lalu mereka pergi ke laut untuk merompak. Selain itu, tidak ada yang angkatan bersenjata yang pernah menyerang basecamp mereka. Untuk memimpin bajak laut, dia hanya perlu mengirim anak buahnya dan speedboat untuk menghasilkan uang di basecamp tanpa khawatir. Tapi sekarang hari-hari seperti itu hilang selamanya. Begitu istana Wanlong memasuki Teluk Aden, itu benar-benar menumbangkan gameplay dan aturan mereka sebelumnya. Jika dia tidak setuju, dia menyentuh base camp dan membunuh pemimpin bajak laut lainnya, dan juga meledakkan semua kapal. Gameplay sekarat seperti ini membuat semua pemimpin bajak laut ketakutan. Semua orang khawatir bahwa suatu hari mereka akan mengakhiri hidup mereka di istana Wanlong dalam mimpi buruk mereka. Selain itu, kekuatan istana Wanlong terlalu kuat bagi mereka, dan mereka tidak dapat mencegahnya. Terlebih lagi, basecamp istana Wanlong tidak berada di Teluk Aden. Mereka hanya dapat dikalahkan secara pasif di depan istana Wanlong. Dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyerang secara aktif. Untuk sementara, seluruh organisasi bajak laut Teluk Aden panik. Istana Wanlong menjadi terkenal dalam semalam. Di Teluk Aden dan seluruh situs pengawalan bersenjata terbuka seketika. Untuk memanfaatkan awal yang sempurna ini, segera mungkin Wan Paojun segera memberi Ye Chen, dan setelah melaporkan situasi Ye Chen, dia bertanya kepadanya, "Master, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Ye Chen menasihati, "Saya pikir kita harus mengadakan pertemuan tatap muka dengan para pemimpin bajak laut ini di Teluk Aden dan memberitahu mereka ambisi dan sikap kita di Teluk Aden. Pada saat yang sama, beritahu mereka bahwa pasar permintaan pengawalan di Teluk Aden telah ditemukan oleh kuil Wanlong.
Jika kamu makan setengahnya, maka kamu harus membuat mereka lebih mengenal dan tidak melawan kuil Wanglong di masa depan nanti. Wang Paujan segera berkata, "Oke, Master. Bawahan akan segera mengaturnya." Ye Chen melanjutkan, "Tidak mungkin untuk membunuh semua bajak laut di Teluk Aden, dan kami tidak berkewajiban untuk menyerahkan bajak laut di seluruh Teluk Aden. Selama kami dapat memastikan bahwa kuil Wanglong dan kuil Wanglong mengawal kepentingan pelanggan. Ini untuk kami. Hasil terbaik, jadi selanjutnya Anda harus terlebih dahulu mencegah bajak laut ini dan pada saat yang sama membangun saluran pertukaran informasi dengan bajak laut ini." Setelah berbicara, Ye Chen lebih lanjut menjelaskan, "Artinya sebelum Anda ingin bajak laut ini bekerja di kapal manapun di masa depan, dan mereka harus terlebih dahulu memulai saluran ini untuk memastikan apakah kapal itu mengawal istana Wanglong. Jika Wanglong adalah yang bertanggung jawab atas pengawalan, maka mereka harus segera pergi. Jika bukan karena pengawal Wanglong, maka Wanglong tidak akan menanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Membangun saluran pertukaran informasi seperti itu dapat menghindari angkatan bersenjata lainnya. Perusahaan pengawalan menyamar sebagai istana Wanglong." Wang Baojan bertanya, "Tuan Ye, menurut pendapat Anda dalam bentuk apa saluran interaksi ini harus ada? Saya khawatir jika kita secara langsung menjalin kontak dengan organisasi bajak laut ini, dunia luar akan mengkritik kita." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jika kita harus memberi umpan balik informasi kapal pengawal kita ke bajak laut setiap saat, dunia luar akan tahu bahwa kita adalah teman mati dan orang miskin itu. Jika kita tidak bisa membiarkan mereka langsung mengikuti Wang Dao, kontak Long Dian itu juga akan menurunkan identitas dan paksaan Wanglong." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Saya melihat jaringan intelijen Anda kemarin. Saya pikir platform online semacam ini sangat bagus. Wanglong dapat langsung membangun situs web pengawalan dan menempatkan pengenalan dan detail harga bisnis pengawalan Wanglong di situs web selain pengiriman Yisu. Jika perusahaan pelayaran lain ingin mengawal Wanglong, mereka juga dapat melewati kirim aplikasi untuk ini, lokasi. Pada saat yang sama, kita juga akan mempublikasikan informasi setiap kapal yang dikawal oleh kuil Wanglong secara real time di situs web ini, termasuk nama, nomor registrasi, dan foto kapal. Setelah informasi ini dipublikasikan, para perompak keluar dari sana, takut pada kuil Wanglong. Sebelum Anda memulai, Anda harus membuka mata dan melihat dengan jelas. Selama itu ada kapal barang yang dikawal oleh kuil Wanglong, mereka pasti akan berguling jauh dan menjauh." Wang Paujan segera mengerti dan berkata, "Saya mengerti, Tuan Ye. Saya akan meminta seseorang membangun situs web segera mungkin, dan pada saat yang sama saya akan segera mengirim perwakilan untuk mewawancarai para pemimpin bajak laut ini." Ye Chen buru-buru berkata, "Hancurkan tentara. Tujuan kami saat ini bukanlah untuk secara aktif bekerja sama dengan para perompak ini, atau membiarkan para perompak ini bekerja sama secara aktif dengan kita, tetapi untuk menetapkan seperangkat aturan permainan di Teluk Aden, memaksa para perompak itu untuk ikuti kita. Oleh karena itu, meskipun kita harus berbicara dengan mereka secara langsung, kita tidak boleh mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka. Jika tidak, setelah kita ditangkap, kita akan berpikir bahwa kita bekerja sama dengan bajak laut itu." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Anda hanya perlu membiarkan orang merilis berita terlebih dahulu dan mengatakan bahwa Wanglong akan secara resmi menerima layanan pengawalan Teluk Aden memulai sekarang, dan meninggalkan alamat email sebagai metode kontak untuk membiarkan mereka yang tertarik dalam bekerja sama dengan pemilik kapal terlebih dahulu. Hubungi Anda. Saya percaya bahwa setelah kontak surat Anda dilepaskan, para perompak akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda. Mereka pasti ingin berbicara dengan kuil Wanglong sekarang." Ketika Ye Chen mengatakan bahwa dia akan merumuskan seperangkat aturan permainan di Teluk Aden, memaksa para perompak itu untuk bermain secara ketat sesuai dengan aturan ini, Wang Paujan benar-benar memahami pola pikir Ye Chen dalam melakukan sesuatu. Tidak sulit untuk menjadi tinju yang paling keras di suatu daerah, tetapi tinju yang paling keras mungkin tidak memungkinkan semua orang melakukan sesuatu sesuai keinginan mereka. Jika Anda bisa menjadi pembuat aturan di suatu wilayah dan membiarkan semua orang melakukan hal-hal sesuai aturan Anda, suka atau tidak suka, maka peringkat ini sangat jelas lebih tinggi. Jadi dia segera berkata dengan hormat kepada Ye Chen, "Master Ye, bawahan Anda mengerti apa yang Anda maksud. Saya akan membuat peraturan yang Anda inginkan." Pada saat yang sama, para perompak lain di Teluk Aden dilanda kepanikan. Hampir semua pemimpin organisasi bajak laut tersebut selalu memanggil semua speedboat dari laut.
karena mereka takut speedboat mana yang secara tidak sengaja akan memprovokasi Istana Wanglong. Jadi saat ini mereka lebih suka menghentikan semua penjarahan daripada meninggalkan bahaya tersembunyi. Dan ketika mereka memanggil speedboat kembali, mereka bahkan tidak berani meninggalkan speedboat di dermaga dan pantai, melainkan menyeretnya langsung ke tengah camp dengan patrol untuk perlindungan yang ketat. Selanjutnya, banyak pemimpin diam-diam mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas tindakan pencegahan selanjutnya. Pada pertemuan itu, seseorang berkata, menurut pendapat saya, selama periode waktu ini semua orang tidak boleh membajak kapal dagang untuk saat ini, sementara waktu. Jadi Anda secara tidak sengaja memprovokasi kuil Wanglong lagi, Anda akan benar-benar tamat dan menderita dan kehancuran. Seseorang menghela nafas tidak berdaya. Kalau begitu kita tidak bisa membawa semua bawaan kita untuk memakan gunung. Untuk mempertahankan operasi normal organisasi, semua orang akan terus melakukan pekerjaan mereka di masa depan. Seseorang berkata lagi, dalam hal ini ada masalah yang sangat serius di hadapan kita. Semua orang dapat melakukan apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak boleh memprovokasi kuil Wanglong lagi. Orang-orang ini terlalu kejam. Hanya karena hal sepele seperti itu, hanya bunuh bat. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Ini bukan kesempatan. Seseorang bertanya, jika kita masih makan semangkuk nasi di masa depan nanti, kita harus terus membajak kapal dagang tentu saja. Saya bersedia untuk menghindari bintang jahat itu. Tetapi bagaimana cara bersembunyi dalam operasi yang sebenarnya? Saya bisa. Orang yang emosional sebelumnya mengangguk dan berkata, ini adalah masalah besar. Jika kuil Wanglong benar-benar monopoli semua bisnis pengawalan, jelas bahwa kita tidak akan membuat semua orang tetap hidup. Maka saya pikir kita sebaiknya bertarung dengan mereka. Namun jika Wanglong tidak memonopoli bisnis ini, maka kita harus memiliki cara untuk memverifikasi kapal mana yang dikawal oleh Wanglong. Selama itu adalah kapal yang dikawal oleh Wanglong, mari kita menjauh dari mereka. Pemimpin bajak laut yang mengajukan pertanyaan setuju dan berkata, jadi dalam hal ini kita harus menemukan cara untuk menghubungkan kuil Wanglong. Pertama-tama tunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Dan kemudian berusaha untuk mencapai perjanjian dan agresi. Dan mereka, kapal yang dikawal oleh kuil, kita tidak bisa kita menyentuhnya saja. Bagaimana menurut kalian? Kata-kata pemimpin bajak laut segera membangkitkan persetujuan dari semua orang tersebut. Menghadapi keberadaan pembunuh di Istana Wanglong, mereka semua tahu bahwa kita tidak mampu memprovokasi mereka. Jadi mereka semua berharap untuk mencapai kebijakan peredaan dengan Istana Wanglong. Namun meskipun idenya adalah untuk mencapai konsensus, cara menghubungi kuil Wanglong telah menjadi masalah terbesar bagi mereka. Lagi pula organisasi tentara bayaran terkemuka seperti Istana Wanglong bukan siapapun yang ingin menghubungi dapat menemukan orang penting dengan satu panggilan telepon. Dan tepat ketika sekelompok orang ini tidak tahu harus berbuat apa. Wanglong mengeluarkan pengumuman mulai sekarang, saluran pemesanan untuk pelayanan pengawalan Teluk Aden Wanglong secara resmi dibuka. Semua pemilik kapal yang ingin bekerja sama dengan Wanglong dapat berhubung dengan Wanglong melalui kontak surat yang ditinggalkan oleh Wanglong atau email ya. Setidaknya Anda dapat mengirim permintaan wawancara ke Wanglong melalui kontak surat ini. Jika Wanglong setuju, apakah tidak ada ruang untuk mediasi? Akibatnya beberapa pemimpin bajak laut segera menominasikan salah satu yang paling melek huruf, memintanya untuk menghubungi kuil Wanglong melalui kontak surat yang berpendidikan ya bahasanya itu ya. Sejak kotak surat ini diumumkan, Wang Paujun secara pribadi mengaksi pergerakan kotak surat ini. Dia tahu bahwa ide Ye Chen adalah cara yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu tepukan. Ini tidak hanya dapat melihat tingkat minat perusahaan pelayaran besar dalam pengawalan kuil Wanglong tersebut, tetapi juga dapat menggunakan ini untuk menjalin kontak dengan para perompak situ. Namun yang tidak dia duga adalah bahwa kontak surat baru saja dirilis dan 10.000 email diterima dalam sewaktu dari kurang 10 menit. Email ini datang dari netizen dari seluruh dunia. Mereka menggunakan bahasa yang berbeda dari seluruh dunia untuk mengungkapkan makna yang hampir sama, yaitu untuk menyatakan dukungan dan rasa terima kasih mereka atas tindakan Wanglong di Teluk Aden waktu itu. Wang Paujun tidak menyangka antusiasme netizen di seluruh dunia akan begitu tinggi. Melihat kecepatan email yang masuk, dia sudah kewalahan. Dia segera membentuk tim yang terdiri dari puluhan orang untuk membantunya meninjau email-email ini dengan cepat.
Selain puluhan ribu surat terima kasih, mereka menyaring lusinan email dari perusahaan pelayaran di seluruh dunia. Semua perusahaan pelayaran ini berharap untuk menanyakan tentang detail spesifikasi pengawalan bank loan, terutama biaya dan metode kerjasama setelah mengidentifikasi identitas mereka tersebut. Bang Paujan meminta mereka untuk menghitung informasi kontak dari perusahaan pelayaran ini, dan mereka juga menulis kembali kepada mereka, memberitahu mereka bahwa Bank Loan akan meluncurkan harga detail model dari layanan pengawalan dalam waktu dekat, dan juga akan memberitahu semuanya terlebih dahulu. Perusahaan pelayaran 1 jam setelah pengumuman Bank Loan telah menerima ratusan ribu email ucapan terima kasih. Di antara mereka ada juga email dari seseorang yang mengaku sebagai pemimpin pengawal Putland ke istana Bank Loan. Dalam email tersebut, pemimpin pengawal Putland menyatakan rasa hormat yang penuh kepada kuil Bank Loan, dan dia berharap mewakili kesempatan untuk mewakili semua organisasi bajak laut di Teluk Aden untuk melakukan wawancara tatap muka dengan Bank Loan. Bang Paujan memintanya untuk membalasnya dengan koordinat sebuah pulau kecil tak berpenghuni di Oman Selatan, serta waktu pada pukul 6 sore hari ini. Pihak lain segera tahu dan menulis kembali menyatakan bahwa dia akan tiba di tempat yang ditentukan tepat waktu. Selanjutnya, Bank Loan mengirim seseorang jenderal bintang 5 dan beberapa orang bersenjata untuk mengambil helikopter dari pangkalan sementara di Oman ke pulau yang tak berpenghuni. Ketika pemimpin penjagaan Putland tiba di pulau tak berpenghuni dengan speedboat, beberapa tentara bersenjata dari istana Bank Loan telah menunggu lama di sini. Mereka benar-benar memeriksa bahwa pihak lain tidak membawa alat perekam dan merekam video, dan kemudian membawa pihak lain ke dalam pulau tak berpenghuni dan melihat prajurit bintang 5 di istana Bank Loan. Segera setelah kami bertemu, pemimpin pengawal Putland berkata dengan hormat, "Halo Tuan, nama saya Shah. Saya adalah pengawal kapal Putlander." Panglima Perang Bintang 5 di Istana Bank Loan berkata dengan kosong, "Saya tidak peduli siapa Anda. Saya hanya ingin tahu, sebagai pihak bajak laut, Anda berani mengambil inisiatif untuk mengundang kami bertemu. Apa motif Anda tersembunyi? Apa motif tersembunyi Anda?" Syekh buru-buru berkata, "Kuil Bank Loan terkenal. Saya dan para pemimpin organisasi lain selalu menghormati Kuil Bank Loan, dan kami juga sangat menyambut Kuil Bank Loan ke Teluk Aden. Alasan mengapa saya ingin bertemu dengan Anda adalah karena kami ingin berorganisasi dengan Kuil Bank Loan dan melihat bagaimana kami dapat hidup bersama dengan damai di Teluk Aden di masa depan nanti." Jenderal Bintang 5 berkata dengan dingin, "Kami Istana Bank Loan tidak akan bekerja sama dengan organisasi bajak laut seperti Anda dalam bentuk apapun. Anda tidak layak." Ketika saya mendengar ini, hatinya langsung dingin. Jika Kuil Bank Loan memiliki sikap ini, itu akan benar-benar mendorong mereka ke jalan menuju kemutlakan. Pada saat ini prajurit Bintang 5 itu berkata, "Tetapi yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa Istana Bank Loan kami memiliki banyak bisnis. Jumlah kapal di Teluk Aden sangat besar dan permintaan untuk pengawalan juga sangat tinggi. Jadi kita bisa membawa yang tertinggi, 50-60%. Jadi mereka selama kalian bukan musuh Kuil Bank Loan, mulai sekarang kami bisa melepaskanmu." Ketika saya mendengar ini, hati yang semula dingin tiba-tiba mendidih lagi. Dia memandang prajurit Bintang 5 dan bertanya dengan penuh semangat, "Apakah yang dikatakan Yang Mulia ini benar? Selama kita bukan musuh Kuil Bank Loan, kamu dan kita dan Kuil Bank Loan benar-benar dapat melepaskan kita." Prajurit Bintang 5 itu bertanya balik, "Apakah menurutmu aku perlu bercanda denganmu?" Saya buru-buru tertawa dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bermaksud begitu. Saya percaya bahwa Yang Mulia dan Kuil Bank Loan sama-sama meyakinkan dan tanpa kompromi." Dengan mengatakan itu, dia mengingat pertanyaan yang sangat kritis dan buru-buru berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda dapat memberitahu kami informasi kapal yang dikawal oleh Kuil Bank Loan tepat waktu sehingga kami dapat membuat perbedaan untuk menghindari cedera yang tidak disengaja." Panglima Perang Bintang 5 berkata dengan ekspresi jijik, "Apakah Anda pikir istana Bank Loan kami yang bermartabat akan mempertahankan semacam komunikasi dan kontak dengan Anda, para bajak laut?" Ya. Saya dengan cepat berkata, "Kuil Bank Loan adalah organisasi tentara bayaran teratas. Tentu saja tidak masalah jika bersama kami bajak laut." Karena itu dia berkata dengan malu, Tetapi jika kita tidak dapat membedakan kapal mana yang dikawal oleh Anda, kita tidak akan dapat menghindarinya tepat waktu di masa depan nanti."
Prajurit bintang 5 berkata dengan dingin, kami akan segera meluncurkan situs web untuk menempatkan semua bisnis pengawalan bersenjata kami di situs web itu. Pada saat yang sama, kami akan mengumumkan informasi kapal yang kami kawal ke seluruh masyarakat situs web itu. Shah mendengar ini dan berkata dengan gembira, bagus, hebat, kita harus memperhatikan situs web ini pada saat itu dan sewaktu-waktu. Buat perbedaan yang tegas, jangan pernah mengganggu kapal manapun yang dikawal oleh Kuil Manlong. Kami berdua akan berinteraksi satu sama lain, lakukan ini tidak melanggar. Panglima Perang Bintang 5 segera memarahi, apa non-agresi? Apakah Anda pikir saya di sini ini untuk menegosiasikan persyaratan dan kerjasama dengan Anda? Tidak, saya buru-buru menjelaskan. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu tidak boleh marah. Bagaimana Istana Manlong bisa bekerja sama dengan bajak laut terkenal seperti kita? Maksudku, agar untuk menunjukkan rasa hormat pada Kuil Manlong, kami pasti akan menghormati kapal yang dikawal oleh Anda di masa depan nanti. Itu 3815 sampai 3822 ya. The Story of Yachan. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.